Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya seperti biasa di channel saya. Channel yang selalu berbagi informasi khususnya tentang sepeda motor atau motorcycle. Di video kali ini saya ingin melaporkan hasil kerja ya. Mungkin hasil kerja kepada Mas Boku yang mengirim pekerjaan kepada saya, yaitu pekerjaan membuat kruk as ya. Awalnya itu dia itu membuat kruk as Absolute Revo itu sama dengan keras KPH atau 125 itu mau dinaikin stroke up atau mau dirubah langkahnya sama diameter daun kruk as dibesarkan. Oke, pertama kali dia masuk nih. Selamat siang Mas, mau bikin kruk as Karisma tambah daun dan stroke up. Kalau bisa dibuatkan seperti standar tapi pakai setang F1ZR atau Fish Air atau Volkswagen atau F1Z atau Fish bisa aja. Untuk pompa olinya sudah jadi Mas. Untuk pompa oli, nah ini bagian bawah. Untuk pompa oli pakai Satria, gigi pakai Jupiter. Itu untuk request masalah kruk as. Setangnya memakai F1ZR. Terus untuk pompa oli memakai pompa oli Satria FU, giginya pakai Jupiter. Selain memakai setang F1ZR itu sama juga, nah, bagian as magnet itu minta dipanjangkan 5 mili dari standarnya. Oke, setang pakai Fish Air. Daun kruk as ditambah daging jadi 103 mili gitu ya. Langkahnya dibuat 66 mili ya, ini seperti itu. Terus akhirnya keras itu dikirim ke sini. Ngobrol-ngobrol dulu sebelum dikirim ke sini. Akhirnya saya kasih alamat, dikirim ke tempat saya. Minta alamat dulu Mas, krukasnya nanti bisa konfirmasi sama Mas. Nah, oke, saya kasih alamat, dikirim. Terus dikirim itu tidak hanya kruk as tapi berupa crankcase. Itu ini selamat siang, paketnya sudah sampai. Nah, paketnya sudah sampai. Siang Mas, sampai tapi belum tak buka. Nah, ini paketnya. Habis itu paket saya buka, itu ternyata berisi crankcase Absolute Revo, motor BB Absolute Revo. Yang kanannya itu standar, yang kirinya sudah pernah di-upgrade pakai blockhead Tiger ataupun Mega Pro. Nah, terus beliaunya bertanya, Assalamualaikum Mas, gimana proses? Nah, itu saya jelaskan. Nah, soalnya banyak yang dikerjakan. Nah, pada akhirnya laporkan satu persatu, yaitu dari pembuatan tempat blok Tiger lagi yang bagian crankcase kanan. Terus request lagi pembuatan pompa oli dirubah memakai Satria FU. Terus pembuatan lagi jalur oil cooler yang berfungsi. Terus pembuatan lagi tempat blockhead menjadi Tiger. Intinya seperti itu ya, intinya seperti itu. Sekarang akhirnya saya sudah jadi saya kerjakan. Untuk yang kruk asnya tadi, kruk as Karisma diameternya dibuat 100
103 mili. Nah, ini hasil jadinya. Oke, ini adalah kruasnya. Pas dari Mas Boku ya, yang sudah jadi. Ini sudah dirubah langkah, langkahnya udah naik. Big Pen-nya memakai F1ZR atau bus R. Berikut setangnya sudah memakai bus R atau 2 tak. Terus untuk magnetnya ini juga sudah digeser dari standarnya. Diameter kruas juga sudah ditambah daging ya. Nah, ini masih kelihatan, ini adalah penambahan dagingnya. Nah, ini masih kelihatan. Masih kelihatan. Nah, masih kelihatan kan? Ditambah daging menjadi ukuran 103 mili. Oke. Nah, 103 mili. Dan untuk hasil angka dial indikatornya kita cek sama-sama hasil jadi ini. Ini adalah kruasnya, yuk kita cek sama-sama. Ini belum nyentuh ya, jarum dial belum menyentuh, kita sentuhkan. Oke. Sudah nyentuh. Untuk langkahnya jadinya nih ya 001. 001 untuk bagian as magnet. Untuk bagian as kopling kita geser. Nah, sama 001. Kita dekatkan. Oke. Bagus ya untuk as magnet. As kopling atau as primer. Untuk as kopling, as magnet cek lagi kalau masih belum percaya. Ini dial indikator didekatkan. Oke, kita cek jarum dial, tempelkan. Nah, bagus ya untuk as magnet. Terus untuk bearing baru, kanan kiri satang baru. Ini untuk masalah kruas. Bagian kruas yang sini itu agak jelek. Kalau yang sini kan bagus. Oke, yang sini bagus ya. Oke, bagus. Oh, bagus. Itu goyang-goyang mas ya. Ini pas bagian lubang, bagian jalur oli. Tapi yang bagian sini itu angkanya jelek. Oh, terkena lubang yang sini ujung. Jelek. Kenapa seperti itu? Aslinya bagian depan sini itu terjadi bengkok. Bengkok bisa disebabkan karena waktu pengelasan
ini kan sudah motor sudah dirubah jadi kopling, waktu kesini juga dikirimkan kopling gandanya. Jadi maksudnya kopling ganda itu berbeda-beda, itu mengakibatkan bagian sini terjadi agak bengkok sedikit. Sebentar kita ambilkan kopling gandanya, karena waktu itu dikirimkan juga untuk kopling ganda. Nah, ini adalah kopling ganda yang dikirimkan, ini udah di las-las ya. Nah, jadi ini kalau dimasukkan, nah ini kencang, nah ini ringan, nah ini nggak bisa, karena waktu pengelasan ini maupun pengelasan ini itu yang mengakibatkan tidak pas. Harusnya waktu pengelasan itu dipasang, dikencengin baru dilas. Tapi berhubung keras dikirim sudah seperti ini, saya tidak bisa merepairnya. Ya, ini tidak bisa di repair, karena kalau di repair habisnya tambah banyak lagi. Intinya seperti itu ya. Ini untuk masalah kroas sudah clear, sudah jadi. Sekarang kita bahas masalah crankcase. Ya, ini adalah crankcase-nya. Crankcase sudah dirubah menjadi blockhead Mega Pro atau Tiger. Tadinya yang bagian kiri ini sudah jadi. Saya cuma melakukan penambahan jalur karet tensioner ini ya, karena waktu datang ke sini ini tidak ada, nggak dibuatkan karet tensioner. Jadinya karet tensionernya pakai apa aku nggak ngerti. Ini udah tak buatkan, jadi kalau misalkan pakai blockhead Tiger tinggal pakai karet tensioner Tiger, kalau pakai blockheadnya Mega Pro tinggal pakai karet tensioner Mega Pro. Untuk bagian yang bawah, kalau yang atas kan karet lidah tensionernya itu ikutnya di silinder kop. Nah, untuk jalur oil cooler juga sudah dibuat, sudah jadi. Pompa oli juga sudah jadi. Nah, pompa oli memakai Satria FU, giginya pakai Jupiter sesuai request. Pompa oli asli ya, Mikuni. Sekarang kita bongkar pompanya. Dari proyek ini yang paling menantang adalah membuat pompa oli ini ya. Pompa oli berikut jalur oil cooler, berikut blockheadnya menjadi Tiger. Nah, ini yang paling membingungkan atau menyulitkan. Karena apa? Karena ada jalur oil cooler. Oke, untuk pompa oli ya. Pompa oli ini memakai Satria FU. Ini sudah saya turunkan sampai ini bearing ini kelihatan ya. Ini berlubang. Itu menunjukkan ini adalah batas maksimal paling bawah. Ini seperti itu. Nah, sistem kerjanya itu seperti ini. Pompa oli intinya pompa oli ini kepasang. Nah, kepasang bisa mompa karena oli bisa mengaliri semua mesin itu karena ada pompa oli. Ini pompa oli dirubah pakai Satria F, tujuannya dibesarkan supaya mungkin aliran olinya bisa jadi kencang. Requestnya seperti itu. Nah, terus ketika pompa oli berjalan, dia akan memompa. Di sini kerja oil cooler terjadi. Sistem oil cooler itu adalah dari pompa oli dimasukkan ke oil cooler, baru didinginkan di oil cooler, baru masuk ke segala, menuju kroas, melumasi stang piston, menuju ke atas, melumasi silinder kop dan silinder blok. Ini seperti itu ya. Noken as dilumasi, noken as dilumasi, camshaft ya. Crankshaft juga dilumasi, melumasi stang seker atau piston. Ini seperti itu. Oke, sebelum oli masuk pompa oli itu diambil dari sini, itu disaring terlebih dahulu, ada saringan seperti ini. Nah, ini nempel di sini. Setelah masuk di sini disaring, oli dipompa dari sini menuju ke oil cooler karena ini dibuat jalur oil cooler. Oil coolernya di mana? Di sini. Nah, di sini.
Kita tes. Oli masuk ke pompa. Wah, oke. Tembus di sini ya. Nah, tembus di sini. Terus dipompa, ces, dipompa nih, dipompa. Nah, didorong menuju ke sini. Dari sini menuju ke oil cooler. Kita tes. Dikeluarkan ya. Nah, oke. Nah, dikeluarkan. Dari sini langsung didinginkan di oil cooler. Setelah didinginkan di oil cooler, dimasukkan lagi karena oli sudah oke, sudah dingin. Dimasukkan lagi, baru dibagi. Dimasukkan lagi, tembusnya kemana mas? Ke sini. Di sini nanti menuju ke bak kopling ya. Di kopling ada sirkulasi oli sini, belok menuju ke kruk as ya. Di sini ya, lewatnya. Nah, makanya keras di sini ada lubang. Itu menuju ke sini. Ke sini masuk terus, nanti tembusnya ke stang piston untuk melumasi bagian stang piston. Untuk dari sini kita uji coba, kita tes karena jalurnya ini agak ribet. Nah, oke. Tembus dari sini kan. Nah, tembus di sini baru dibagi. Nah, berhubung ini memakai blockhead Tiger atau Mega Pro, sirkulasi oli naik itu tidak lewat di bawah sini ya, lewatnya atas di sini. Nah, di sini lewatnya atas. Bisa tembus mas, ini sudah tembus. Kita uji coba. Tembus di sini ya. Tidak ada kebocoran. Nah, intinya seperti itu. Dan di sini itu tingkat kerumitannya. Waktu mau bikin jalur oil cooler ya, yang ada di sini. Ini jalur oil cooler ini. Itu dari pompa oli, dari sini. Dari sini kan, ini ambil dari sini, diputar dari pompa oli ini menuju ke sini. Itu terhalang baut. Nah, ini agak repot, jadinya harus dibengkokkan. Begitu pula untuk jalur masuknya habis dari oil cooler. Nah, dari sini itu kalau dinaikkan langsung ke sini kan tidak bisa. Di sini ada baut. Harus belok lagi ke sini. Habis belok lagi ke sini, itu harus lagi dinaikkan ke cylinder cup atau melumasi noken as. Terus pergi ke atas. Nah, harus tembus di sini. Nah, di sini juga agak repot. Harus ngelobang posisinya miring. Karena kalau diluruskan di sini, nanti di sini jebol. Nah, teruskan di sini jebol. Karena jaraknya terlalu tipis. Di sini jebol, nanti ngelas lagi, jebol lagi. Nah, ini harus posisinya miring seperti ini, belok sini. Mungkin bisa dijebolkan lewat sini ya. Ini dibor, langsung tembus sini. Nanti di sini dibikin jalur kecil naik. Itu bisa, tapi menurutku kurang bagus. Karena ini jalannya terlalu tipis, nanti bisa terjadi bocor. Karena di sini ada packing. Intinya seperti itu ya, bagi teman-teman. Jadi Absolute Revo ini meskipun dari tadinya cc-nya kecil, sekarang bisa jadi 150 cc lebih, bahkan bisa jadi 200 cc. Mungkin bisa dihitung saja. Langkahnya tadi berapa? 66. Piston standar motor Mega Pro atau Tiger itu 63,5. Itu kalau piston standar pakai standar Mega Pro atau standar Tiger 63,5. Kalau nanti ini dibesarkan lagi jadi 68 atau 69, itu otomatis cc-nya jadi lebih besar. Bisa 200 cc lebih. Motor kecil nih. Ini seperti itu ya. Terus bentuknya gimana mas? Kita pasang-pasang dulu. Ini bautnya, baut pengikat ya, baut pengikat blok. Terus datang ke sini waktu itu kemarin ini juga jebol, ini juga sudah saya repair ulang untuk tap olinya. Oke, kita pasang-pasang
bagaimana kalau memakai cinder block atau cinder kop. Kita pasang-pasang terlebih dahulu, pasang baut tanam. Oh ya, ada yang kelupaan tadi. Ini saya keingat waktu tadi saya pasang ini pompa oli ya. Pompa oli sudah kepasang. Nah, untuk biar gigi tidak bisa lepas sudah ada klipnya ya, ada klip. Nah, nanti packing lewat sini. Ini tidak mengenai blok. Nah, seperti ini. Karena kruasnya itu diameter dibesarkan jadi 103 mili. Nah, ini harus ikut dibesarkan. Di sini jebol, otomatis kita tambah daging, ulang, kita bubut lagi. Begitu pula yang bagian kanan. Nah, ini dijebol. Oke, kita alas lagi, kita tambah ulang. Karena di sini adalah jalur angin atau jalur udara menuju membuang hawa panas ya, membuang angin panas dari dalam mesin. Nah, nanti tembusnya di sini. Ini seperti itu. Karena kruasnya diameternya sudah dibesarkan jadi 103 mili. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita bisa mulai ngerti tampilannya. Kalau untuk blok tiger mau dipasang, misal mau dipasang blok tiger, tinggal pasang. Nah, seperti contoh ini ada blok tiger 196, kita pasang. Yes, kalau dikasih blok, kalau dikasih cinder kop, nah, oke. Tampilannya mau dirubah. Model pakai tiger, tutup temeng pakai tiger. Nah, oke. Mau pakai model variasi. Nah, ini variasi. Mau pakai model CL series. CL series juga ada yang bertuliskan CDI. CDI. Kalau yang lebih tua mas pakai CB atau GL100 juga bisa. Seperti ini, rumah Platina. Jadi bisa bergaya macam-macam. Ini kalau ya pakai blok tiger. Kalau pakai Mega Pro mas tinggal pasang. Ini Mega Pro bertuliskan 156. Tinggal pasang. Kalau dikasih cinder kop juga tinggal pasang. Oke. Nah, seperti itulah jadinya. Ya oke, berikut adalah video jadinya ya, bentuknya seperti apa. Itu tampilan dari kanan. Mungkin nanti kalau ada bak koplingnya kelihatannya tampilannya akan berubah lagi atau berbeda. Sekiranya saya tidak banyak ngoceh. Semoga Mas Boku bisa melihat video ini, hasil jadinya ya. Mungkin itu saja, saya mengundurkan diri sejenak. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Video saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam tembak dalam.